Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita untuk pertama kali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salah satu di antaranya nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga kita bertemu dengan nyaman karena kita diberi nikmat sehat. Yang kedua, mari kita bersama untuk selalu mengingat junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan memohonkan kepada Allah sholawat dan salam semoga tercurah keharibaannya. Yang ketiga, kami berniat untuk bersilaturahim kepada saudara-saudaraku semuanya untuk berbagi ilmu dengan harapan ilmu itu akan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita bersama. Adapun judul pertemuan kali ini adalah indah dan mulianya orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah adalah terbukanya hati seseorang untuk menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lapangnya dada meyakini kebenaran agama Islam. Itulah yang dinamakan hidayah. Petunjuk secara harfiah yang membuat seseorang terbuka hatinya untuk menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lapangnya dada meyakini kebenaran agama Islam. Yang namanya hidayah itu tidak akan datang dengan sendirinya, maka perlu dicari. Jalan menuju hidayah itu ada 5. Yang pertama, orang akan mendapatkan hidayah dari Allah ketika orang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah yang bertobat itu, bisa bertobat itu dan mendapat hidayah itu adalah orang yang mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai ilmu, dan dari ilmu itulah kadang orang terbuka hatinya untuk mendapatkan hidayah. Yang ketiga, jalan menuju hidayah itu orang diberi iman oleh Allah. Allah yang beri dengan kepercayaan adanya Allah dan mempercayai rukun-rukun iman yang ada 6 itu. Jalan yang keempat untuk mendapatkan hidayah yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kelima adalah dengan caranya Allah sendiri. Orang mendapatkan hidayah itu bermacam-macam jalannya. Salah satu di antaranya yang akan kami sampaikan di sini. Jadi orang yang mendapatkan hidayah, yang sementara itu dari kecil dia bergaul dengan orang-orang yang tidak tahu tentang agama, sehingga dia pun memperoleh ilmu tidak sesuai dengan agama Islam. Pada suatu ketika setelah ia menyelesaikan sekolahnya, kemudian orang yang mendapatkan hidayah ini
bekerja di suatu pabrik. Kemudian dia berpisah dari orang tuanya dan kebetulan mendapatkan tempat kos dekat dengan masjid. Namun orang ini meskipun dekat masjid tapi tidak pernah datang ke masjid. Karena memang dia tidak punya pengetahuan tentang keislaman dan keimanan. Suatu saat orang tersebut menghadiri tetangga yang sedang mengadakan peringatan salah satu keluarganya yang sudah meninggal. Kalau orang sana mengatakan khol. Karena dia pengalaman pertama mengikuti guyub rukun atau berhubungan baik dengan tetangga, dia pun mengikuti aturan di situ. Datang di majelis itu, kemudian setelah pulang mendapatkan oleh-oleh. Ia sudah membayangkan bahwa yang didapat, yang namanya berkat kalau orang Jawa namanya, kenduri, hasil kenduri itu. Membayangkan bahwa di dalamnya kemungkinan ada ayam geprek atau roti yang lezat. Maka dia bawa pulang oleh-oleh itu dengan senang hati. Namun betapa kecewanya anak sekarang karena yang di dalamnya terdapat yang namanya makanan bernama jadah dan tempe bacem. Sehingga dia merasa tidak selera dan tidak jadi senang hatinya ketika setelah dibuka ternyata oleh-oleh itu hanya makanan yang bernama jadah atau gemblong dan tempe bacem. Maka ketika itu dia tinggal untuk tiduran. Namun sebelum tertidur dia mendapatkan suara bahwa di depan ada orang mengucapkan salam di depan pintu kosnya. Maka dia pun bergegas. Lalu didapatinya ada seorang tua renta yang sedang meminta-minta. Dia waktu itu akan memberi uang hanya cukup untuk kos dan makan. Maka dia teringat ketika tadi baru saja pulang dari pengajian, orang meninggal dan mendapatkan oleh-oleh yang berupa jadah dan tempe bacem. Maka tanpa pikir panjang, maka diberikanlah tempe bacem dan jadah itu kepada seorang pengemis itu. Kemudian dia pun melanjutkan rencana untuk tidur, istirahat. Maka ketika itu dalam tidurnya dia bermimpi. Dia itu bermimpi seolah-olah dia itu mati. Dia terasa dalam mimpinya seolah-olah dia itu merasa dicabut nyawanya. Sakit luar biasa. Kemudian setelah sakit yang luar biasa itu selesai, kemudian dia itu tahu bahwa dia itu sedang didatangi oleh banyak tetangga dan dimandikan selayaknya orang yang sudah meninggal. Dia dikafani, dia dimasukkan ke dalam keranda, kemudian dibawa ke kubur dan dikubur di sana. Dia seolah-olah merasakan bahwa di dalam kubur itu gelap gulita. Kemudian ada suara-suara duk-duk-duk yang menutup lubang dengan tanah dan diinjak-injak itu. Dia merasa betul dalam mimpinya itu. Kemudian ketika semua manusia ditalkin ketika meninggal itu,
dia pun mendengarkan, tetapi dia diajar itu tidak bisa menirukan. Man rabbuka, yang artinya siapa Tuhanmu. Dia tidak bisa menjawab karena tidak pernah mendengar suara itu di dunia. Maka saat itulah masih ditunggu lagi. Ternyata tidak bisa menjawab. Maka kemudian dipukullah dia, merasa dipukuli di dalam kuburnya dan merasa sakit sekali. Maka ketakutan dan kesakitan yang luar biasa itu dia rasakan seolah-olah betulan. Maka setelah itu dialah tersadar ternyata dia hanya mimpi. Tetapi seolah-olah mimpi itu benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Sehingga dia ketakutan yang luar biasa. Maka pada malam harinya dia mendatangi kepada seorang kiai untuk meminta petunjuknya. Karena dia mengingat bahwa pertanyaan ketika uangmu digunakan untuk apa? Hasil kerjamu untuk apa? Dia tidak bisa, dan dipukuli oleh malaikat di dalam mimpinya itu. Maka dia ketika sowan kepada Pak Kiai ini, mereka dia menuturkan kejadian yang sudah dialaminya, dan dia merasa ketakutan yang luar biasa. Kemudian datanglah hidayah dari Allah. Saat itu kemudian diislamkan, kemudian dia berjanji kepada Pak Kiai untuk memberikan 4 bulan gaji untuk disedekahkan kepada tetangganya. Maka Pak Kiai mengatakan, Mas, tidak begitu. Kamu butuh hidup. Maka tadi kamu di sana, di dalam kuburnya, kamu merasa mendapatkan ampunan karena memberikan jadah dan tempe bacem itu, maka kamu ingin membalas ketika di dunia, membayarnya dengan 4 gaji, 4 bulan. Maka Pak Kiai mengatakan, Mas, kamu itu ingin hidup, dan masih hidup butuh biaya, butuh makan. Kamu nggak ada saudara di sini. Maka ikutilah anjuran Allah dan Rasulullah, 1/4-nya atau 25%-nya saja boleh. Yang namanya zakat mal. Maka atas anjuran dari Pak Kiai ini, maka sang pemuda yang baru saja mendapatkan hidayah lewat mimpinya itu melaksanakan perintahnya dengan mengambil rubul usuri, 1/40 atau 25%-nya dibagikan kepada tetangganya yang miskin. Sampai sekarang, dan dia hidup dengan tekun beribadah, tepat waktu, dan sekarang menjadi pengurus masjid. Dikatakan oleh Pak Kiai, Mas, panjenengan itu orang yang dipilih oleh Allah, mendapatkan hidayah. Menjadi betapa indahnya hidup ini, karena saudara setiap gajian pasti berbagi tentang 25% dari gajinya. Dan sekarang panjenengan sudah mulai belajar Al-Quran, dan dari Al-Quran itulah panjenengan akan mulia di sisi Allah. Bahkan nanti akan dirindukan kehadirannya di surga oleh surga. Itu orang yang talil Qur'ani. Inilah sedikit cerita tentang orang mendapatkan hidayah itu bermacam-macam. Tapi kisah ini bisa menginspirasi betapa Allah itu ketika memberikan hidayah itu bisa bermacam-macam jalannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ada berkahnya bagi kita dalam meningkatkan iman dan takwa kita. Kalau ada kesalahan, tentu kami yang salah, karena kami merasa bodoh, kurang ilmu, sementara ada benarnya. Itu semua milik Allah, kebenaran itu. Maka akhirul kalam,
Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Assalamualaikum.